Tentang keluarga-keluarga yang bertempat tinggal di rumah-rumah khas Aceh sebagaimana baru saja dilukiskan, tentang asal-usulnya, adat istiadat dan hukum yang menguasai mereka sehari-harinya. Kita akan melihat, bagaimana di antara banyak lembaga yang sifatnya benar-benar patriarkat, sisa-sisa dari keadaan sebelumnya, sesuatu yang oleh bangsa Jerman disebut mutereh, atau yang diberi nama cangkokan agak aneh, matriarkat, bukannya tidak ada. Dengan demikian seorang anak akan tetap saja menganggap rumah asal ibunya sebagai rumahnya sendiri. Anak-anak perempuan setelah menikah akan tetap tinggal di rumah ibunya, di mana sebuah jure dipersiapkan untuk mereka, atau sebuah rumah lain khusus dibangun untuk mereka di atas tanah dalam pekarangan rumah asal. Anak lelaki, apabila telah menikah, namanya memang pulang ke rumah istrinya, namun mereka tetap adalah penduduk kampung ibunya, kecuali apabila sedang mengunjungi istrinya, dan bersama para pria lain yang istrinya tidak tinggal di kampung ini atau bersama anak lelaki lain yang masih membujang, mereka akan menginap di Menasah. Jadi, keturunan dari satu orang wanita menurut garis keturunan ibu, biasanya dapat dijumpai di lingkungan yang sama dan hidup sebagai saudara dekat, sedangkan keturunan dari satu orang pria biasanya akan hidup tersebar di berbagai desa. Hal-hal seperti ini dan fakta-fakta serupa, sungguh pun mungkin sangat menarik, pada zaman sekarang hanya mengandung makna yang kecil saja bagi masyarakat Aceh. Apabila orang membicarakan mengenai satu keluarga dalam arti kata yang luas, yang termasuk satu kaum, maka yang dimaksud adalah keturunan dari satu orang pria melalui garis keturunan bapak, walau mereka masing-masing kebetulan bertempat tinggal saling berjauhan. Dan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, kemungkinan juga tidak hanya disebabkan oleh pengaruh Islam, meskipun pasti memang diperkuat oleh ajaran Islam. Memang, adat dan kebiasaan Aceh yang kuno telah membuktikan adanya dan mengakui asal-usul sistem patriarkat ini. Jadi, satu kaum artinya adalah semua mereka yang apabila ditelusuri garis keturunannya melalui garis bapak, bermuara pada satu orang laki-laki yang menurunkan mereka. Dan sungguh pun garis tersebut tak dapat ditelusuri secara jelas, hanya sedikit orang Aceh yang dapat menemukan garis keturunannya lebih dari 3 generasi ke belakang. Orang masih menyebut dirinya tergolong dalam satu kaum tertentu, selama mereka masih merasakan bahwa mereka berasal dari satu kakek melalui garis keturunan bapak. Adalah tepat pendapat Van Langen yang mengadakan pembagian suku bangsa Aceh menjadi kelompok kaum, sebagai sistem kuno dan sifatnya patriarkat, diperbandingkan dengan pembagian menurut sistem teritorial, suatu sistem lebih baru dan tinggi tingkatnya dalam perkembangan kehidupan politik di Aceh. Dan sampai sekarang pun, selama administrasi pemerintahan dan hukum di negeri itu selama berabad-abad didasarkan pada pembagian teritorial, kaum atau kesatuan genealogis yang pernah berkembang ketika kekuasaan masih lebih unggul daripada hak dan ketika belum ada pemerintahan pusat yang mengawasi semua pihak sama sekali belum kehilangan semua arti pentingnya. Sehubungan dengan fakta ini, adalah wajar bahwa kaum ini ternyata mempertahankan kekuasaannya paling besar di bagian wilayah yang perkembangan politiknya paling terbelakang seperti misalnya di Tunong, 22 mukim, di Pidi, Pedir, dan di 7 mukim Bung, bagian dari 26 mukim yang mempunyai persamaan paling besar dengan wilayah dataran tinggi dalam hal bahasa dan adat istiadat. Di daerah dataran rendah sebaliknya, dan terutama di sekitar dalam, di mana dendam antar keturunan, bila tak lagi begitu sering terjadi dan di mana para pemegang kekuasaan teritorial memegang posisi yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dan ciri pribadi sendiri ketimbang oleh posisi dalam kaum, pembagian menurut kaum secara berangsur-angsur menjadi kurang penting. Dari segalanya tampak tanda-tanda, bahwa meskipun daerah ini dibiarkan berkembang wajar, pertumbuhan negeri Aceh lambat laun akan berakhir dengan runtuhnya sama sekali dari pengaruh sistem kaum tersebut. Namun demikian sesekali tampaknya masih terjadi juga kemudian hari,
bahwa suatu kelompok keluarga besar di dataran rendah yang jumlahnya makin membengkak, masih menginginkan agar seorang panglima kaum, secara mor majorum ditetapkan sebagai kepala mereka. Hanya saja, terpenuhinya atau tidak keinginan seperti ini tergantung keadaan. Boleh dikata hanya dapat terkabul apabila ada persetujuan dari pejabat pemerintah setempat, yaitu Ule Balang. Pejabat ini pertama-tama akan mempertimbangkan, apakah memang perlu untuk memenuhi permintaan kelompok keluarga besar tersebut yang anggotanya memang terus bertambah jumlahnya. Selanjutnya, apakah calon yang diusulkan itu cocok untuk mengurus kepentingan kaumnya, terutama yang ada hubungannya dengan masalah dendam antar keluarga. Seorang pejabat teritorial selamanya tak akan terpilih sebagai panglima kaum, karena dikhawatirkan posisi dwifungsi seperti itu suatu waktu akan membawanya untuk berhadapan dengan diri sendiri. Apabila Ule Balang mengabulkan permintaan tersebut, maka pengukuhan Panglima Kaum akan berlangsung dalam suatu pertemuan khidmat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan beberapa anggota kaum dan suku. Pemimpin baru itu akan menerima dari Ule Balang suatu senalen, yaitu seperangkat pakaian dan senjata. Pemberian ini boleh dikata dapat mengikatnya untuk bersikap patuh dan setia kepada penguasa wilayah. Ule Balang sendiri atau seorang pembicara ulung yang mewakilinya akan mengumumkan penetapan Panglima Kaum kepada para hadirin dan akhirnya kepala yang baru diangkat itu diusap dengan ketan kuning, sunteng, pada kepala bagian belakang, merupakan suatu upacara adat yang selalu dilakukan pada berbagai pertemuan khidmat dengan tujuan untuk mengusir pengaruh jahat yang mungkin ada. Pengangkatan seorang panglima kaum ini dilakukan di dataran rendah apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Juga sungguh pun keluarga besar itu tidak memiliki nama secara turun-temurun dan walau hubungannya dengan 4 suku besar, kaum atau suke, yang segera akan disebutkan di sini, tidak terbukti dengan jelas. Tetapi sebagaimana telah dikatakan, pengangkatan kepala seperti ini sangat jarang terjadi dan fakta bahwa mereka masih termasuk dalam salah satu dari 4 kaum besar, dirasakan oleh orang-orang dataran rendah, baru apabila ada sanak saudara mereka di dataran tinggi datang mengganggu dengan minta pertolongan atau bantuan. Tentang permintaan untuk ikut dalam tindakan pembalasan dendam, bila, dan ikut mendukung pembayaran uang tebusan, diat, oleh para ahli waris daripada orang yang menjadi korban, yang termasuk biasa di dataran rendah, dalam melukiskan sesuatu khas Aceh, rasanya tak perlu diperinci lebih mendalam, walau hal ini merupakan hal yang umum di masyarakat Islam. Tunong atau daerah-daerah dataran tinggi di Aceh Besar, secara relatif sampai sekarang adalah wilayah yang sebenarnya dari sistem kaum. Di sini terdapat 4 keluarga besar, atau katakanlah kelompok subsuku, kaum atau suke, dan setiap penduduk asli dataran tinggi menganggap dirinya tergolong dalam salah satu daripadanya, sesuatu yang secara umum dinyatakan sebagai asal-usul setiap orang Aceh. Di sini ketegangan hubungan antara 2 kelompok subsuku atau keluarga besar ini dapat menimbulkan sikap bermusuhan, walau hanya menyerupai pertentangan di kalangan orang Baduy yaitu suatu perang tanpa serangan terbuka, hanya ditandai oleh tindakan-tindakan perampokan, pengkhianatan tetapi kadang-kadang juga sampai ke tindakan pembunuhan. Untuk mempelajari apa yang masih dapat ditemukan sekitar masalah kaum ini, seseorang peneliti untuk waktu yang cukup lama harus mengadakan penyelidikan sendiri di Tunong. Dari adat istiadat setempat yang dikenal luas, orang akan dapat menarik kesimpulan bukan mengenai asal-usul 4 subkelompok suku itu, karena tak seorang pun tahu hal ini, dan juga bukan proses sejarah mereka dalam zaman modern, tetapi tentang bagaimana hubungan timbal balik antara sub-suku-suku itu sendiri. Dengan meneliti pertentangan antara mereka yang benar-benar ada dan cara pemecahannya, akan diketahui, adat-adat mana yang mempengaruhi kehidupan subsuku-subsuku itu, sesuatu yang tak dapat disimpulkan dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada penduduk dataran tinggi,
dalam rangka riset, karena setiap orang dalam jawabannya hanya ingin menonjolkan kaitannya sendiri dan kebesaran kaum atau sukunya sendiri semata. Banyak sekali terdapat bantahan terhadap teori tentang asal-usul orang Aceh dari 4 suku, lepas daripada masalah bagaimana asal mula suku-suku itu. Misalnya, kita menemukan bahwa banyak penduduk dataran rendah sesungguhnya sama sekali tidak tahu dari suku mana mereka berasal, dan kembali kita harus memahami bahwa sejak dahulu kala telah terdapat pembauran keturunan dengan unsur-unsur asing, walau tetap dirasakan ada suatu kebanggaan kesukuan. Begitulah Sultan-Sultan Aceh untuk sebagian berdarah Melayu, untuk sebagian lagi berdarah Arab dan sebagian lagi sebagaimana keluarga raja yang sejak 1,5 abad berkuasa sampai sekarang berdarah Bugis. Selanjutnya, tanpa kecuali para ahli ilmu pengetahuan dan orang suci adalah
pengaruh kuat dari Islam. Jud sebenarnya berarti kecil, suku kata ini juga dipakai untuk awalan nama anak-anak dan, paling tidak di zaman lebih kemudian, ditaruh di depan nama pria atau wanita terkemuka. Sandang sesungguhnya berarti membawa atau menyandang sesuatu di bawah lengan tergantung pada tali atau pengikat melalui bahu, suatu kata yang kadang-kadang dipakai sebagai nama pribadi seorang laki-laki. Van Langen pernah juga menceritakan tentang suatu legenda yang mengungkapkan bahwa nama suku ini pada mulanya adalah nama orang dari Lampanah dari 22 mukim, yang menurut hikayat setiap tahun mempersembahkan kepada Sultan Aceh, sebuah tabung bambu penuh berisi tuak sebagai tanda setia. Ia membawanya dengan disandang di bahu. Ada sebuah legenda lain yang pernah saya dengar, mungkin sama-sama tak dapat diandalkan dari segi sejarah, tetapi tersebar lebih luas di lingkungan orang Aceh, dan sering digunakan untuk menjelaskan tentang adat yang masih bertahan sampai tahun-tahun kemudian pada kesempatan penobatan raja-raja baru di Aceh. Sebuah legenda lain yang pernah saya dengar, mungkin sama-sama tak dapat diandalkan dari segi sejarah, tetapi tersebar lebih luas di lingkungan orang Aceh, dan sering digunakan untuk menjelaskan tentang adat yang masih bertahan sampai tahun-tahun kemudian pada kesempatan penobatan raja-raja baru di Aceh. Sultan ini merasa begitu berterima kasih sehingga ia mengundang lelaki tadi untuk datang kepadanya kelak jika perang usai dan raja telah kembali ke dalam, karena ia ingin sekali memberikan penghormatan sebagai tindakan balas budi. Tetapi bagaimana? Demikian lelaki tua itu seorang hina seperti saya ini akan diingat sebagai orang yang membantu baginda raja melepaskan dahaga dan bagaimana saya dapat diperkenankan memasuki dalam, jawab Sultan ketika itu, Anda harus melilitkan sehelai daun kelapa yang masih berwarna putih di sekeliling kepala Anda sebagai tanda pengenal dan hendaknya Anda menyandang tabung bambu di bahu seperti sekarang ini. Kemudian hari, Ja Sandang memang melakukan apa yang dipesankan kepadanya itu, dan kelak ia serta ahli warisnya selalu dapat menikmati segala perlakuan istimewa di lingkungan istana. Suatu kali, kelak kemudian hari, Raja Aceh yang mengadakan penertiban atau paling tidak berusaha menertibkan administrasi peradilan, memilih hakim-hakim istana senantiasa dari keturunan Ja Sandang, yang berangsur-angsur meningkat pula derajatnya. Pejabat tinggi ini menerima gelar Kali Malikul Adil, Malikon Ade, dan untuk seterusnya kantor pengadilan atau paling tidak gelar hakim istana tetap tinggal dalam keluarga ini secara turun-temurun. Mereka yang memegang gelar-gelar ini di tahun-tahun kemudian secara berangsur-angsur juga menduduki posisi sebagai pimpinan upacara di istana. Orang-orang yang pernah menyaksikan pejabat-pejabat ini berbusana sesuai fungsi pada waktu ada penobatan Sultan baru, dapat menceritakan bahwa pada kesempatan-kesempatan resmi seperti itu Teuku Kali melilitkan sehelai daun kelapa yang putih warnanya di bawah tutup kepalanya dan menyandang di pundaknya sepucuk senapan besar yang tergantung pada tali dari kulit. Alasan dari masih dipegangnya kebiasaan ini adalah karena si pemegang gelar hakim harus tetap menampilkan cirinya sebagai wakil dari suku Ja Sandang. Namun ketika kebiasaan berubah sesuai dengan berkembangnya keadaan, sultan-sultan yang kemudian memang telah mengizinkan para pemegang gelar penting itu untuk menggantikan keranjang atau tabung dari bambu dahulu dengan suatu senapan dan sedikit banyak menyembunyikan sehelai daun kelapa di bawah tutup kepalanya. Marilah kita biarkan legenda itu sebagaimana adanya. Hanya sedikit perlu dikemukakan tentang suatu ketentuan, bahwa anggota-anggota suku ini tidak diperbolehkan memakan daging lembu putih serta ikan laut alu-alu. Kedua jenis makanan ini buat mereka dinyatakan pantang. Dan sudah barang tentu cukup banyak juga terdapat cerita-cerita untuk menjelaskan perihal pelarangan ini. Ketentuan serupa ini dalam keluarga besar atau kelompok subsuku adalah biasa di Pulau Jawa. Di kalangan suku bangsa Sunda pelarangan atau ketentuan-ketentuan seperti ini disebut buyut atau dalam beberapa hal dinamakan cadur.
Ketentuan-ketentuan tentang pantang makan sesuatu seperti ini, walau selalu diawasi dengan ketat oleh orang Islam, sebenarnya telah dimulai sejak zaman pra-Islam. Sebegitu jauh kebiasaan ini menunjukkan usia yang jauh lebih tua daripada suku Ja Sandang, sesuatu yang mungkin tidak begitu disadari oleh suku bangsa Aceh. Ja atau Tok Bate, yakni nenek moyang atau kakek batu, mungkin telah dapat diduga bahwa kelompok subsuku ini menganggap individualitas mereka terwujud dalam pemujaan mereka terhadap batu-batu keramat. Imum Put atau Empat Imam, sebagaimana dapat dilihat merupakan sebuah nama yang sangat modern, bila dibandingkan dengan nama suku nomor 2 dan 3, tampaknya satu petunjuk bahwa suku atau kelompok subsuku ini muncul atau dibentuk di bawah kepemimpinan 4 kepala yang disebut imam. Perlu diketahui bahwa jabatan imam berdiri sama sekali terpisah dari organisasi Kawom. Di Aceh terdapat imum-imum yang memimpin pendidikan keagamaan namun tak memperoleh pangkat apapun di masyarakat. Selanjutnya terdapat juga imum-imum yang memegang posisi sebagai kepala daerah, mukim, suatu jabatan yang menurut maksud si penguasa yang menciptakannya, tentulah ada hubungannya dengan bidang keagamaan, tetapi ternyata telah turun derajatnya menjadi suatu jabatan yang ingin mewujudkan kekuasaan duniawi murni semata-mata. Kedua jabatan baru disebut ini tampaknya tidak menyarankan pembagian atau pemberian nama dari suatu suku. Bagi saya bukannya tidak mungkin bahwa sejumlah kaum kecil-kecil yang masing-masing tentu memiliki nama namun tak membentuk nama secara kolektif, lalu suka menggabungkan diri menjadi satu terutama dalam menghadapi suatu keadaan berbahaya, dan ketika upaya-upaya besar ke arah sentralisasi pengawasan diadakan di Aceh, maka persatuan ini memperoleh bantuan 4 imum untuk mengurusi masjid-masjid mereka serta memelihara hubungan dengan para penguasa teritorial. Lalu kemudian, pada waktu jumlah anggota suku ini makin bertambah dan tersebar di berbagai wilayah, nama mereka ternyata tetap hidup. Namun demikian banyak juga orang yang mempunyai pandangan lain, bahwa nama ini menunjuk pada adanya 4 kelompok asli, bergabung satu sama lain dengan cara yang sama dengan yang terjadi pada 3 suku tersebut terdahulu, 300, Ja Sandang dan Ja Bate. Anggapan seperti ini ditunjang oleh gambaran tentang suku bangsa Aceh yang dikatakan terdiri dari 7 kaum atau suku sebagaimana kadang-kadang kita jumpai dalam literatur mereka. Tetapi ungkapan ini yang oleh orang Aceh terpandai pun tak dapat dipahami, mungkin juga muncul dengan cara yang sama sekali berbeda, dan demikian juga legenda yang menceritakan seakan-akan 7 kaum yang disebutkan itu terdiri dari 4 subsuku dari Imam Pet ditambah dengan 3 yang lain, tidak saya jumpai. Bagaimanapun, tentang pembagian penduduk menjadi 4 bagian ini, sepanjang ingatan manusia, tak dapat ditemukan lagi dan seandainya dulu-dulunya memang benar-benar ada, maka pembauran antara mereka telah berlangsung betul-betul sempurna. Makna teritorial yang terjadi dari pembagian kaum, pembagian menjadi kaum-kaum. Sungguh pun pada mulanya tidak berdasarkan landasan genealogis, ternyata kemudian toh memperoleh arti genealogis karena pengembangan setiap kaum pertama-tama toh terjadi melalui pembiakan alami dan terutama melalui garis keturunan bapak. Sudah pasti pembagian ini tidak teritorial, karena tak peduli di mana seseorang memilih untuk bertempat tinggal, ikatan dengan kaum asalnya tetap tak akan terputus. Kita juga dapat menyimpulkan, bahwa kaum-kaum itu secara teritorial sedikit banyak dapat dibedakan dari posisi mereka, seperti halnya pada suku-suku bangsa di Israel atau Betwi di Arabia, baik dulu maupun sekarang. Memang, naluri untuk saling membantu yang merupakan faktor terpenting pada waktu pembentukan kaum, sangat erat berhubungan dengan kesamaan tempat tinggal. Penggabungan terutama mempunyai tujuan untuk bertahan terhadap bahaya yang mengancam dari pihak kelompok lain,
dan sudah barang tentu orang pun tak akan tinggal bersama dengan seorang musuh. Sisa-sisa dari kebiasaan sekitar pemisahan antar subsuku yang sering ditemui di zaman kuno, masih dijumpai pula dalam ketentuan adat yang sangat sering dilanggar namun dalam teori tetap dipegang teguh. Misalnya mengenai diizinkannya perkawinan antara anggota suku yang bergabung, antara anggota suku 1, 2, dan 3, tetapi tak diperbolehkan antara salah satu dari 3 suku yang bergabung dengan anggota I-Mumpet. Seandainya para penguasa teritorial berhasil sepenuhnya dalam melakukan tugas mereka, maka mungkin larangan seperti baru disebutkan tadi telah kehilangan seluruh kekuatannya. Memang, apabila kaum terpaksa hidup damai berdampingan satu sama lain sementara pertentangan antara mereka harus diputuskan oleh pihak ketiga, sesungguhnya tak ada tempat untuk suatu pemisahan sosial yang lagi pula bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian adalah sama pastinya, bahwa pemisahan seperti itu jauh lebih sering terjadi pada masa sebelum para ule balang dan kepala yang lain memerintah secara merata dan menyeluruh tanpa membuat perbedaan antar kaum. Secara bebas antara anggota ketiga kaum yang bergabung tentu saja telah dimulai dari saat mereka membentuk federasi. Tanpa terlalu banyak harus menghayal, sekarang pun orang dapat menggambarkan apakah konsekuensi aneh dari pembauran antar kaum tersebut, apabila pembagian kaum masih mengandung makna yang sebenarnya. Sekarang kita telah melihat bahwa larangan adat seperti baru disebutkan ini sangat sering dilanggar orang. Sekali dinding pemisah antara dua subsuku diruntuhkan, suatu rasa pertalian tumbuh di antara mereka tanpa mempedulikan lagi bahwa yang satu termasuk suku I-Mumpet dan yang lain adalah anggota salah satu dari 3 kaum yang bergabung. Nah, semua ini tampaknya akan berjalan lancar, selama tak terjadi apa-apa yang mengganggu ketenteraman antara kaum-kaum itu. Akan tetapi, jika misalnya sampai timbul dendam antar dua pihak dan tak dapat dipecahkan secara kekeluargaan, misalnya sebagaimana sering terjadi, apabila suatu bila secara berangsur-angsur makin menjadi tajam dan dua pihak yang terlibat terus-menerus memperlebar jurang di antara mereka dengan tindakan perampokan dan pembunuhan, dalam situasi demikian, kadang-kadang kita akan melihat seorang pemuda berperang melawan kaum ibunya, melawan paman-pamannya dan saudara sepupunya, karena ia termasuk anggota suku Tokbate dan mereka anggota I-Mumpet. Atau, marilah kita lihat sejenak kasus 2 orang wanita bersaudara kandung yang keluarganya termasuk suku Tokbate. Seorang dari 2 bersaudara kawin dengan pria anggota I-Mumpet, jadi telah melanggar ketentuan yang ada, sementara yang seorang lagi kawin dengan pria dari 300. Tempat tinggal yang semestinya bagi suami-suami 2 orang wanita tersebut, apabila mereka tak mengabaikan istri masing-masing, menurut adat Aceh adalah di rumah yang sama atau paling tidak di atas pekarangan yang sama. Seandainya timbul pertentangan antara mereka seperti kita gambarkan tadi, maka kedua ipar ini akan harus saling menghindar atau menjauhi sebagai musuh, sampai datang waktunya hubungan antara 2 subsuku kembali damai. Keadaan seperti ini sebenarnya bukan sekedar hipotesa, tetapi memang benar-benar sering terjadi. Memang benar, kebanyakan pertentangan antar orang Aceh biasanya lebih banyak terlihat dalam bentuk ngomong besar, tindakan penembakan tanpa dasar atau keluarnya ancaman yang tak dilaksanakan ketimbang benar-benar tercetus berupa perkelahian berdarah. Namun demikian, dendam antar keluarga toh dapat dibedakan oleh suatu tingkat kekerasan dan sesungguhnya inilah yang pertama-tama menyebabkan pertikaian antar suku. Jadi, kini kita dapat mengerti segi rasional dari ketentuan dan kita juga paham bahwa di zaman dahulu kala pengaruhnya pasti lebih besar dan dilaksanakan dengan lebih ketat. Sementara pemisahan sosial dalam rangka kaum lambat laun tak ada lagi,
pembagian teritorial pun telah lama menjadi masa lalu. Di daerah dataran tinggi anggota ketiga kaum tidak hidup terpisah satu sama lain ini memang sudah semestinya, tetapi lebih jauh lagi telah hidup rukun dan damai di daerah dan gampong yang sama. Kini malah telah dianggap wajar apabila orang dari berbagai suku berkumpul di lingkungan desa yang sama di bawah pemerintahan kepala teritorial yang sama pula. Tetapi dahulu, suatu kali hal tersebut pasti telah merupakan satu langkah raksasa dalam proses perkembangan politik negeri tersebut. Perubahan ini terjadi bukan karena adanya pengaruh para sultan, karena segala sesuatu menunjuk pada fakta bahwa para ule balang telah memegang kekuasaan teritorial jauh sebelum mereka terpaksa harus mengakui supremasi kekuasaan para raja pelabuhan. Orang boleh menilai bahwa upaya sejumlah orang penuh energi ke arah pendirian pemerintahan teritorial telah berhasil dengan sukses, karena waktu memang telah matang untuk suatu perubahan politik, dan karena semua orang bagaimanapun mereka untuk menyerahkan pemecahan permusuhan antar keluarga Kepda pihak lain, toh melihat keuntungan bagi mereka sendiri untuk mengusahakan suatu sistem masyarakat yang tertib, di mana kaum akhirnya hanya akan memegang peranan kedua yang kurang penting. Panglima-panglima imum powet paling terkemuka adalah mereka di 7 Mukim Bait, selain ini adalah mereka di Lamlot. Namun demikian di tempat lain masih terdapat juga kepala-kepala yang berasal dari kaum yang banyak anggotanya ini, sementara itu 3 kaum yang lain mempunyai juga panglimanya sendiri di setiap tempat di mana anggotanya banyak. Seperti hampir semua jabatan di Aceh, jabatan sebagai panglima kaum adalah juga turun-temurun, tetapi perlu diketahui bahwa pemegang jabatan ini tidak boleh ambil bagian dalam pemerintahan teritorial. Perlu juga dijelaskan bahwa untuk ketiga kaum yang tergabung hanya ada satu orang panglima, sehingga di mana salah satu dari 3 kaum telah mempunyai panglima, tak akan diangkat lagi rekannya dari 2 kaum yang lain, dan panglima dimaksud mengurus kebutuhan 3 kaum sekaligus. Suatu hutang darah, salah satu dari 3 kaum ini sementara itu dianggap sebagai beban dari 3 kaum bersama-sama. Di zaman kuno penyelesaian dari suatu permusuhan tampaknya selalu harus dilaksanakan melalui tindakan balas dendam. Apabila masalah ini dalam bahasa India disebut bila, maka uang ganti rugi dengan istilah yang lebih lunak dalam bahasa Arab adalah diat. Walaupun gagasan mengenai uang ganti rugi ini sebenarnya tidak asing dalam hukum adat setempat di bagian-bagian lain dari Nusantara, cara penyelesaian seperti dilukiskan di tadi tampaknya masuk ke negeri Aceh melalui ajaran Islam, tetapi bukan tanpa perubahan atau berbagai modifikasi. Rasanya tak perlu kita mendalami hukum Islam sekitar justalionis dan pembayaran uang ganti rugi. Hanya saja harus diingat bahwa dalam kasus pembunuhan dengan sengaja atau penganiayaan sampai luka, hukum Islam memberikan hak untuk melakukan tindakan balas dendam dengan perbuatan setimpal, hanya kepada ahli waris si korban atau dalam kasus pelukaan kepada orang yang dilukai itu sendiri. Adapun pelaksanaan dari tindakan pembalasan itu harus berlangsung di bawah pengawasan yang berwajib. Seterusnya, adalah terserah kepada pihak yang dirugikan, ya bahkan seringkali juga dinasehatkan agar orang mau menerima saja uang ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh yang berwenang, daripada melaksanakan perbuatan balas dendam. Namun demikian di Aceh berlaku ketentuan bahwa dendam antar keluarga diselesaikan tanpa campur tangan penguasa teritorial, hanya dipimpin oleh para panglima kaum, yang adalah pemimpin kesukuan dan bukan teritorial. Pengecualian kadang-kadang terjadi juga melalui kekuasaan ule balang yang penuh semangat atau karena pengaruh luar biasa dari seorang ulama. Kembali di sini akan tampak adanya rasa bersatu dan senasib sepenanggungan dalam sebuah kaum dalam menghadapi bila, sehingga pertentangan antar keluarga atau antar subsuku mungkin selama bertahun-tahun akan membuat 2 kaum bersikap saling bermusuhan.
Tetapi jika pengaruh dari Panglima Kawom atau tekanan dari kekuasaan lebih tinggi mampu menghapus dendam dan bila pihak yang dirugikan dapat dibujuk untuk menerima uang ganti rugi, maka pihak yang dianggap bersalah yang seringkali tak mampu untuk memenuhi pembayaran tersebut menganggap dirinya mempunyai hak untuk meminta dana dari orang-orang sekawom yang berada atau apabila ia adalah anggota dari gabungan 3 Kawom, maka ia akan meminta bantuan dana dari semua anggota Kawom-Kawom itu. Demikianlah kadang-kadang terjadi, seorang dari dataran tinggi yang harus melunasi uang ganti rugi, diat, dan diberi waktu 1-2 tahun untuk melaksanakannya, lalu mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan iuran, cokripe. Seringkali pengumpul dana ini menuju ke dataran rendah dan meminta sumbangan dari mereka yang hubungan kawomnya dengan mereka masih dapat ditelusuri kembali. Mengenai hal ini sebaliknya warga dataran rendah berpendapat, bahwa orang sekawom di dataran tinggi sebenarnya suka membiasakan diri untuk menarik keuntungan dari pembunuhan yang mereka lakukan dengan jalan mengumpulkan dana dalam jumlah berlipat ganda lebih besar daripada yang dibutuhkan dari orang-orang sekawom yang eksistensinya mereka ingat hanya pada kesempatan terjepit seperti itu. Hubungan Imumpet dengan 3 Kawom yang bergabung tertuang dalam sajak tak berbobot sastra yang cukup populer tetapi sifatnya berat sebelah. Menurut kesimpulannya, yang adalah sama untuk setiap bait, sajak-sajak ini tampaknya berasal dari Imumpet, karena di dalamnya suku ini dipuji sebagai yang paling kuat. Masih ada edisi lain yang mereka tampilkan yang jelas mengungkapkan bagaimana Imumpet dikucilkan dari semua jabatan tinggi oleh gabungan 3 Kawom lainnya, maka dengan demikian menjadi bawahan dari yang baru disebut ini, sejauh mengenai kekuasaan teritorial. Sebelum kita tinggalkan persoalan Kawom ini, sisa-sisa dari periode Betwi dari suku bangsa Aceh, sebaiknya kita mencatat terlebih dulu suatu perubahan penting, sekitar hubungan timbal balik menurut pembagian teritorial daerah Aceh yang terwujud secara berangsur-angsur. Sungguh pun anggota-anggota Kawom telah dan akan tetap bersatu dalam menghadapi dendam keluarga, dalam rangka melindungi orang dari satu Kawom terhadap pihak luar yang akan melakukan balas dendam atau dalam mengumpulkan iuran untuk membayar uang ganti rugi.
namun dalam pertengkaran teritorial atau politik, arti dari kawom dapat sama sekali terdesak keluar. Di sini orang lalu akan melihat anggota-anggota Imumpet bersama-sama anggota 3 kawom lainnya berjuang bahu-membahu seperti saudara di bawah pimpinan satu orang